على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata para ulama, man talabal ilma bi ghairi kaddin sayudrikuhu idza syabal ghurab. Siapa yang mencari ilmu tanpa ada keletihan, maka dia akan dapat ilmu itu kalau burung gagak telah beruban. Ya, burung gagak warnanya apa? Hitam. Ya. Pernah lihat beruban? Ya, jadi maksudnya seperti itu ya, penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu itu ya perlu ada keletihan ya. Kita telah melewati pertemuan pertama. Ya, saya jelaskan di situ bahwasanya walaupun kita paham, tapi karena hal-hal yang dipaparkan kepada itu terutama bagi pemula ya, banyak hal yang baru ya. Sehingga walaupun mudah, karena terkumpul banyak istilah sehingga terkesan berat ya, padahal kita paham ya. Ya, tapi semuanya itu memang satu proses harus kita lewati dalam belajar uh, ilmu agama seperti itu ya. Baik, saya mau tanya-tanya dulu sebelum kita lanjut. Ada pendatang baru ya? Yang hadir di pertemuan yang lalu siapa? Ya, satu, dua, tiga. Yang mana itu yang ada di sini sebelumnya? Udah hadir nih. Ada di sini. Kemarin berapa orang? 4 orang ya? 6. Ya. Baik. Berarti saya bertanya sama yang hadir di pertemuan yang lalu. Ya. Baik. Pak Hidayat. Apa yang kita pelajari? Sebutkan di antaranya ya. Apa saja yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Karena kenapa harus kita tahu? Kita harus ulang karena pelajaran hari ini atau malam ini itu dibangun di atas pelajaran sebelumnya. Jadi kalau kita lupa, ya seolah-olah kita memulai malam ini. Nah, begitu. Jadi pelajaran itu berkaitan tentang dalam bahasa Arab ada yang namanya al-kalam ya. Nah, kalimat ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-kalam. Itu harus dihafal ya. Kemudian kalam tersusun dari kata ya. Kata tersusun dari kata namanya al-kalimah kalau secara istilah ya. Istilah kalimat itu al-kalimah, kalau diartikan ke bahasa kita kata. Kemudian al-kalimah tersusun dari harf ya. Harf apa di sini? Huruf hijaiyah ya. Harf ya, harf hijai, huruf. Apa itu huruf hijai? A, alif ya, ba, ta, tha sampai
Ya, ya. Jadi kata itu tersusun dari huruf-huruf ini. Paham ya? Sampai di sini. Baik. Berikutnya, ya, Abu. Baik. Tentang hada, ya, tentang hada. Baik. Apa lagi? Ini saya lewati dulu karena bagusnya berurut, tapi tidak apa-apa, sebut saja apa yang teringat. Ah, apa yang ada tiga? Iya, apa itu yang ada tiga menjadi isim fiil harf? Apa itu? Pembagian apa itu? Ya, pembagian kata. Ini nih, ya. Ya. Kata ini al-kalimah terbagi menjadi tiga, ya. Jadi kata-kata kalau kita baca Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para ulama, yang penting berbahasa Arab, maka kata-kata itu tidak akan terlepas dari salah satu dari tiga kemungkinan. Karena kata itu hanya tiga, sudah diteliti oleh ahlinya. Kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Satu, isim. Dua, fi'il, fi'lun. Tiga, harf. Nah, ingat harf di sini bukan harf yang ini ya, karena ini sudah kata ini kata. Sementara ini huruf hijaiyah. Ya, caranya begini. Kalau bingung sekarang pusing, caranya begini. Itu sudah datang. Caranya jangan jangan menentang begini. Ah, kenapa begitu? Itu pusing itu kalau begitu itu. Caranya begini. Oh begitu. Setelah itu dihafal. Ya. Oh ternyata huruf yang ini berbeda dengan huruf yang ini. Ya. Setelah itu nanti tinggal pahami saja, hafal. Jangan ketika sudah diberitahu, kenapa begitu? Kenapa begitu? Sudah pusing itu. Ya. Begitu caranya ya. Jadi huruf yang ini dia terbentuk dari huruf hijaiyah. Karena ini termasuk kata. Ya. Nah, dia termasuk kata. Ini kan kata tersusun dari huruf hijaiyah. Ya. Terus ini kan huruf hijaiyah. Ini huruf apa? Supaya terbedakan dengan ini. Huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Ya, karena kalau huruf hijaiyah belum ada maknanya. Abata saja itu belum ada maknanya. Ya. Nah, kalau huruf ma'ani mungkin dia satu huruf, mungkin dia dua huruf, mungkin dia terdiri dari tiga huruf. Tapi intinya dia harf. Tapi jangan bukan huruf ini. Tapi istilahnya harf, ya. Huruf ma'ani. Saya kasih contoh. Di antara huruf itu apa bahasa Arabnya dan wa. Itu huruf itu. Ya. Apa bahasa Arabnya di dalam? Fi. Berapa huruf? Fi. Dua. Huruf fa dan ya. Itu huruf. Ada maknanya. Wa tadi artinya dan, fi artinya di dalam. Ada artinya, tapi kalau abata saja itu tidak ada artinya. Bisa dibedakan ya? Ya. Hanya dari mana kita tahu kata ini isim, fi'il atau harf? Dari mana kita tahu? Ada tanda-tandanya. Itu salah satu cara mengetahuinya. Dan masih ada cara yang lain selain tanda-tanda. Satu, selain tanda-tanda ya, bisa diketahui dari namanya. Contoh, hada, apa namanya? Hada ini masuk dalam kelompok apa dia? Isim isyarah, kata tunjuk. Lihat namanya, isim isyarah, isim.
Terjemahannya kata tunjuk, kata ya. Kalau bahasa Arabnya isim isyarah. Berarti isim, bukan apa? Bukan fiil, bukan harf. Kenapa? Siapa namanya saja isim. Ah, begitu. Nah, ada juga dari timbangannya. Ada juga dari timbangannya. Ya, jadi fiil, isim itu masing-masing ada timbangannya. Tapi ini dipelajari dalam ilmu surf namanya, bidang ilmu tersendiri. Ya, wazan. Ya, jadi dari situ itu beda wazan isim dan wazan fiil. Dari situ kalau ada kata 7 huruf pasti isim. Kenapa? Karena tidak ada fiil yang terdiri dari 6 huruf. Sebenarnya banyak cara ya. Ya, jadi terang, mudah ya. Kalau ada sebelumnya terpikir, kayaknya sulit bahasa Arab itu hilangkan ya, hilangkan. Sampai sini dipaham ya. Jadi secara umum begini, paling mudah itu isim fiil harf itu dikenal dengan alamatnya, dikenal tanda-tandanya ya. Ya. Ada tandanya, dengan tanda itu kita bisa tahu, oh ini isim, ini fiil, ini harf ya. Baik. Dia perumpamaannya seperti ini. Anggap sama ya. Ada berapa bentuknya begini? Ada 3 kan? Ada apa? 1, ha, 2, ja. Yang mana duluan? Ja atau ha? Hah? Mana duluan? Abatasa, ja duluan. Ya. Ja baru ha ya. Baru ho ya. Jadi begini semua ya. Dari mana kita tahu? Dari mana bisa kita bedakan? Tandanya. Ini di bawah. Ini kalau di bawah apa? Di bawah ini di sini ya. Karena kalau bersambung kan terus begini. Dah, enggak ada ininya ya. Ya, jadi kalau di sini berarti ja. Kalau ini ho ya. Ya. Kalau ini ha. Ada tidak tandanya ha? Hah? Ada tandanya. Apa itu tandanya? Tidak ada titiknya. Begitu ya? Tidak ada tandanya. Nah, isim itu ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Nah, nanti ya, kita belum pelajari. Sebentar, kalau kita dapat, kalau saya sebutkan sekian, antum menghayal, menghayal. Nah, itu yang bikin berat itu, karena kita disuruh berpikir. Ya, nanti kita ketemu, baru saya terangkan, ini tanda isim. Ya, jadi tidak perlu menghayal. Ya, karena ada orang tidak kuat anunya, berhayal. Gitu. Ya, dia yang harus terlihat saja. Ya. Dan sudah pernah ya, sudah satu tanda isim kan? Ya, tapi nanti intinya ada tandanya. Fiil ada tandanya, ada tandanya. Dia beda tandanya isim dengan fiil. Ya, sama dengan ja dan kho tadi. Ya. Jadi kalau ada kata, kita lihat ada tidak tanda isim di sini? Oh tidak ada, tidak bisa juga menerimanya. Coba lihat ada tidak tanda fiil? Tidak. Kalau ada berarti fiil. Kalau tidak ada bisa tidak dia kalau dimasukkan cocok tidak? Nah, kalau tidak bisa berarti harf. Karena harf itu tandanya adalah tidak ada tandanya. Sama tadi, ha, tandanya itu tidak ada titiknya. Jadi yang pertama itu kita lihat ada tidak tanda isim. Kalau ada isim. Kalau tidak ada beralih ke fiil. Kalau ada fiil. Kalau tidak ada sudah. Kalau begitu harf. Kenapa? Karena hanya 3. Mudah kan? Ya, mudah teorinya. Nanti praktiknya, toh? Baru dibuktikan. Ya. Dan nanti belajar bahasa Arab senyum-senyum kan? Itu insya Allah mudah itu. Ya. Seandainya sulit kan pasti sudah mengkerut itu anunya itu. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Ya, jadi kita belajar dari logo tapi saya baca kasih kaidah-kaidah juga ya. Ya. Jadi bukan hanya baca, jadi mungkin kita lambat.
tapi kualitasnya ada. Ya, ya. Kita seperti belajar matan jurmiyah, tetapi yang ada contohnya itu yang kita pelajari. Saya akan berikan kaidah-kaidah sesuai keperluan. Ya, yang kaidah yang harus apa yang akan kita pakai itu yang saya berikan. Yang belum saya berikan. Ah, begitu metodenya ya. Sampai di sini dipaham ya? Mana Abu Syawal? Bisa ya? Kalau itu kita lanjut. Ini masih pembahasan yang lalu ini. Jadi satu pertemuan sudah banyak sekali kita terlambat ini, toh? Ya. Apalagi yang kita pelajari kemarin? Tentang apa tadi? Tentang hada. Hada apa namanya? Ismul isyarah. Ini kalau begini 3 titik ya. Ini shin. Ya, kenapa begitu? Ya, dihafal saja dulu ya. Ya. Kalau bertanya-tanya begitu, saya menjelaskan kita masih pusing. Kenapa shin begitu? Ya. Ismul isyarah. Isyarah itu apa artinya? Isyarat. Menunjuk. Ya. Kata tunjuk. Tapi dia isim ya. Jadi kata itu kan kata mungkin dia fiil, apa isim, mungkin dia fiil, mungkin harf. Tapi dia isim. Ya. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk untuk apa? Lil, untuk yang dekat atau yang jauh? Lil qarib, yang dekat. Ya, jadi kalau yang jauh lain kata tunjuknya. Lil qarib, terus yang ditunjuk itu berapa? Satu. Al mufrad. Ya, lil qaribil mufrad. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Al mudzakkar. Ya, mudzakkar itu laki-laki. Kalau mufrad itu tunggal, satu. Ini dekat. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan yang kalau yang ditunjuk itu dekat dengan jauh, dibedakan. Dan dalam bahasa kita kan juga seperti itu. Kalau dekat kita bilang ini, kalau jauh dibilang itu, kan begitu ya? Ya, tapi hanya sebatas itu. Kalau yang ditunjuk itu satu orang, dalam bahasa kita ini. Kalau dua orang, nah, atau dua yang ditunjuk, ada ini, dua. Apa saya bilang? Ini. Yang jauh itu. Ya. Kalau banyak, banyak. Ini. Kalau jauh juga banyak itu. Nah, kalau berupa orang yang ditunjuk itu orang, langsung mereka ini, begitu ya. Mereka itu. Tetap ini itu, begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau satu, jadi dekat, satu, laki-laki, hada. Kalau jauh, lain lagi. Ya. Terus kalau dekat, tapi perempuan, lain lagi. Ya. Atau jauh, perempuan, lain lagi. Ya. Kalau perempuan, jadi dibedakan dari sisi dekat, dari sisi berapa yang ditunjuk, satu dengan dua, dengan lebih dari dua itu beda. Nah, kemudian yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan itu dibedakan. Ya, seperti itu. Ini dihafal ya. Hada itu ismul isyarah lil qaribil mufradil mudzakkar. Kata tunjuk untuk yang dekat, maksudnya yang ditunjuk itu dekat, satu jumlahnya dan laki-laki. Ya, Waalaikumsalam. Paham ya? Baik. Apalagi yang diambil kemarin? Ini masih banyak, ini sudah 20 menit ini, masih pelajaran kemarin ini. Ya.
karena ada pemain baru kan. Apalagi yang diambil kemarin? Tanda isim. Ya, tanda isim itu apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Ya, kalau dalam tulisan begini. Contoh, baitun. Kadang begitu ya tulisannya, kadang begini, kadang seperti ini, ya. Jadi itu maksudnya dua harokatnya, domatain atau fathatain atau kasrotain, dua kasroh, ya. Tanwin itu yang mana? Jadi kalau double harokatnya, berulang harokatnya, kalau double harokatnya, maka harokat yang kedua itu namanya tanwin. Misalnya domatan, dua domah. Yang mana tanwin? Kalau dibilang hapus tanwinnya, berapa dihapus? Bukan dua ya? Berarti hanya satu kan? Yang kedua itu tanwin namanya. Tapi kalau hapus harokatnya, hapus dua-duanya kan? Nah, tapi kalau hapus tanwin, maka kita hanya hapus satu. Ya, hapus tanwin. Jadi tanwin itu bisa uh, apa ya? Ini nih. Yang keduanya ya, itu secara tulisan, secara tulisan. Secara lafat dia bunyi n, bunyi nun sukun, nun mati di akhir kata, di akhir isim ya. Karena dia tanda isim berarti di akhir isim. Tidak tertulis, hanya terlafadzkan saja. Kenapa tidak tertulis? Karena sudah dicukupkan dengan pengulangan apa? Harokat. Ya, jadi dia bunyi nun sukun. Coba kita ucapkan baitun. Itu tanwin namanya. Ya, ya. Baitan ada nun sukun di akhir? Ada. Itu tanwin itu. Baitin bunyi nun sukun itu tanwin namanya. Ya, tanwin. Sudah ya? Baik. Terakhir masih ada kayaknya itu, masih ada yang lain ini. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? Dua. Sudah pelajari belum ini? Hah? Yang kemarin. Sudah ya? Belum? Ya. Kalau begitu saya tanya-tanya dulu kosakata. Baitun apa artinya? Hah? Rumah. Itu harus dihafal ya, kosakata wajib dihafal. Baik. Terus eh, babun apa artinya? Pintu. Ya. Miftahun kunci. Ya. Kursiun kursi. Maktabun meja. Qalamun pena, pulpen. Kitabun masjidun. Ini masih muda-muda ya. Jadi itu tadi. Ini pelajaran. Kalau mengajarkan sesuatu, jangan kesankan sulit. Nah, kasih mudah. Ini masjid, kitab, kursiun kan sama dengan bahasa kita kan. Ya. Ini saya hapus ya. Kalimat-kalimat ini. Ada baitun.
tersusun dari berapa kata? Dua. Ini sudah kalimat ya. Hada baitun. Ini rumah. Ini sudah kalimat. Dalam bahasa Arab disebut apa? Istilahnya kalam. Ya, kalam. Paling sedikit kalam itu kalimat tersusun dari dua kata. Nah, jadi perhatikan penulis. Ketika dia, kan ini pelajaran pertama, dia kasihkan kalimat tersusun dari dua kata. Kan itu yang paling mudahnya. Tapi nanti menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, sampai panjang. Nah, begitu. Jadi ilmu itu berjenjang ketika dipelajari, dikumpul sedikit-sedikit. Hanya kalau kita tidak ulang, ya, pelajaran hari ini kita tidak ulang. Besok lagi belajar kita tidak ulang. Dilupa. Ya, pertemuan ke-10 1 sampai 9 dari diingat. Ya. Ya, kalau kita masuk pelajaran 10 itu seolah-olah kita langsung lompat di pelajaran situ. Itu akan susah dipahami itu. Nah, itu yang bikin susah pelajaran itu karena tidak diulang pelajaran sebelum-sebelumnya. Padahal pelajaran setelahnya itu dibangun di atas sebelumnya, begitu. Ya. Sekarang tersusun dari dua kata. Kata terbagi berapa tadi? 3, ya. Nah, maka kata ini hada misalnya akan keluar dari salah satu dari itu. Isim, fi'il, harf. Baitun juga seperti itu. Sekarang kita hukumi. Ya. Hada isim atau bukan? Kenapa? Namanya saja isim isyarah, ya, isim. Nah, sudah. Baitun apa dia? Isim. Apa buktinya? Apa dalilnya? Tanwin. Dari tanwin ya. Ini isim. Berarti ini isim, isim. Paham sampai di sini? Ya. Kalau susunan kata itu terdiri dari isim dan isim, itu ada istilah tersendirinya. Kalimat itu disebut dengan kalimat ini. Nah, gitu. Kalau susunan kata itu fiil kemudian isim, itu ada nama tersendiri. Adapun harf itu dia pelengkap. Ya. Dia kadang tidak ada dalam sebuah kalimat. Contohnya nih, hada baitun, ya. Jadi kalimat itu ada dua, kalam itu ada dua. Ya. Saya kasih tahu satu dulu ya. Ya. Kenapa saya kasih satu dulu? Karena baru itu yang kita pelajari. Ya. Yang lainnya belum lewat contohnya. Ya. Kalau kalimat tersusun dari isim dan isim, misalnya, maka kalimat itu disebut dengan, ya, penasaran ya? Jumlah ismiyah. Ingat namanya ya? Jumlah itu sama kalimat ya. Kalimat ismiyah artinya kalimat yang tersusun dari isim dan isim. Ya? Ya. Sudah paham sampai di sini? Contohnya nih, hada baitun. Contoh yang lain, hada masjidun. Jumlah apa ini? Ini kalimatnya dinamakan jumlah ismiyah karena hada dan masjidun sama-sama isim. Hada babun, jumlah ismiyah. Hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun. Lihat di bukunya ya. Ya. Hada maktabun, hada apa lagi situ? Sarirun, ranjang. Ya. Hada kursiun. Ini semuanya kalimat isim-isim. Itu semuanya jumlah ismiyah. Paham sampai di sini? Kalau belum paham saya tidak bisa lanjut, ya. Jadi yang memperlambat pelajaran bukan saya, tapi kita. Ya. Karena saya hanya menyesuaikan. Kalau paham lanjut. Kalau tidak paham berarti kita ulang lagi. Nah, begitu. Paham kalau sampai di sini? Ya. Kalau begitu saya tambahin lagi, ya. Nah, jadi harus berusaha paham supaya kita bisa balap. Ya. Jumlah ismiyah yang tersusun dari isim dan isim. Isim yang pertama itu ada namanya.
Yang kedua itu ada namanya juga. Ya. Kalau kalimat yang tersusun dari isim dan isim yang disebut dengan jumlah ismiyah, maka yang terletak di awal namanya adalah mubtada. Ini kalau belajar jurumiyah ini dagingnya ini, ya, dagingnya. Tapi kalau sebelum daging kan harus ada kulit-kulitnya dulu tuh. Ya, makanya dibahas dulu pendahuluan panjang, nanti di pertengahan baru ada ini istilah ini. Tapi ini kita di pertemuan kedua sudah dibahas ini. Ya. Makanya kalau terlambat satu majelis saja itu sudah harus dengar rekaman ya. Ya. Namanya mubtada. Tulisan Arabnya seperti ini. Ya, ini titik dua ya. Mubtada. Sementara kata yang kedua namanya khobar. Khobar namanya. Jangan dulu bertanya apa itu khobar. Pahami saja dulu yang saya beritahu ya. Ya, kalau saya menjelaskan ini kita ya bertanya kenapa khobar? Apa itu khobar? Jangan dulu. Ya, cukup tahu saja dulu apa yang saya beritahu. Kalau kalimat tersusun dari isim dan isim yang disebut dengan jumlah ismiyah, maka yang pertama yang di awal itu namanya mubtada. Itu saja. Jangan kemana-mana. Ya, yang bikin pusing kita itu diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Kata yang kedua disebut apa? Khobar. Sudah paham sampai di sini? Saya tes. Ya, ini khobar. Khobarun. Khobar. Saya tes dulu ya. Hada masjidun ya. Kalimat yang kedua, contoh yang kedua di situ ya. Hada masjidun. Ini jumlah apa ini? Ismiyah. Karena terusun dari isim dan isim. Baik. Hada di situ apa posisinya di situ dia? Sebagai apa? Mub mubtada. Kalau namanya isim isyarah, tapi kalau posisinya, letaknya dia, hukumnya itu namanya mubtada. Ya. Kalau masjidun khobar. Nah, itu pertanyaan umum ya. Sekarang saya bagi dua. Ya, sebentar saya tanya satu-satu. Ada babun yang di sini. Yang mana khobar? Babun. Yang mana mubtada? Ada. Hada miftahun. Yang kelompok ini. Yang mana khobar? Yang mana mubtada? Ada. Masya Allah. Sudah pintar ini. Ya. Ya. Yang lainnya mungkin belum ditahu. Kenapa? Ya karena belum dipelajari. Kan wajar ya. Yang kita tahu itu yang kita pelajari. Ya. Yang lain kalau sudah kita pelajari, kita akan tahu sebagaimana yang ini. Yang penting sabar dan terus datang tepat waktu ya. Ya, ada yang tersinggung ini. Ini masih ada lagi satu tahapan lagi nih. Masih ada satu tahapan lagi di atasnya. Ya, jadi saya sedikit-sedikit tapi kalau sudah paham ini masih ada satu. Ya. Tapi bagus ini kalau lagi dingin-dingin ini, sekarang sudah panas. Sudah panas maksudnya karena dari tadi berusaha memahami kan. Nah, itu. Jadi mungkin tahapan selanjutnya baru saya kasih tahu. Nantilah dilihat. Masih ada 10 menit. Saya kasih contoh lain. Ya. Saya mendapat kata hada. Muhammadun Muhammad mudarris adalah guru. Muhammad seorang guru. Ini kalau kasar itu kalau ada tasdid bisa di sini ya. Tidak mesti di bawah sini. Muhammadun mudarrisun. Muhammad seorang guru. Mudarris itu guru ya. Jumlah apa ini?
Tunggu dulu. Sama cepat sekali menjawab. Ya. Berarti kalau jumlah ismiyah harus dipastikan keduanya isim dan isim, kan begitu ya? Ya, lihat dulu, periksa dulu. Muhammad, isim, kenapa? Tanwin ya. Ya. Kaidahnya semua nama orang isim ya. Nah, tapi bagus kalau ada tandanya pakai tanda. Ya, kan ini ada tandanya ya. Nah, Muhammadun isim. Kan ada tanwin. Mudarrisun isim ya. Berarti benar jawabannya ya. Ya, sampai di situ benar. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah rukunnya itu dua, mubtada dan khobar. Jadi kalau jumlah ismiyah harus cari dua ini. Kadang kalau terdiri dari tiga kata, kata yang ketiga itu melengkapi. Kalau empat kata, dua kata pelengkap. Kalau lima kata, yang lain itu pelengkap. Kalau tidak ada dia, bisa terbentuk kalimat. Nah, itu begitu. Ya. Yang mana mubtada? Yang di awal, Muhammad. Yang mana khobar? Mudarrisun. Sekarang perhatikan baik-baik. Mubtada itu sesuatu yang diterangkan, yang dijelaskan. Sementara khobar itu penjelasannya, keterangan tentang mubtada. Siapa yang diterangkan di sini? Muhammad yang kita jelaskan. Kita jelaskan bahwasanya dia adalah mudarris. Ya. Nah, maka yang diterangkan itu yang di awal itu namanya mubtada. Sementara khobar itu keterangannya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena bisa jadi ini ada jarak. Bisa jadi ada jarak. Jadi yang kita cari, kalau sudah ketemu mubtada di awal, cari sesuatu yang menjelaskan itu dia, menjelaskan mubtada. Kadang jauh antaranya, ya. Ya, tapi itu nanti, ya. Yang penting paham dulu ini. Ada pertanyaan, tapi terkait dengan materi yang kalau ada yang kurang dipahami, ya. Saya undur saya. Diingat-ingat ya pembahasannya sampai di sini. Ya, pertemuan berikutnya baru saya kasih tahapan terakhir, ya. Nah, saya undur ini karena tadi saya bilang kalau sudah panas, nah, kurang bagus begini. Tunggu lagi tenang-tenangnya, lagi dingin-dinginnya. Masih awal tuh, ya, supaya teringat. Ya, supaya teringat. Jadi di Muroja ya, di Muroja sampai di situ. Masya Allah. Lumayan. Ini kalau dibahas, yang kita bahas tadi, kalau dalam bentuk kaidah-kaidah itu sudah lumayan panjang pembahasan itu. Ya. Jadi kalau telat datang atau tidak sempat datang, ya harus cari rekamannya. Ya. Minta sama Abu Khonsa. Tersisa 5 menit ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Tunggu dulu. Kita lanjut dulu, membaca dulu di situ. Lanjut dulu supaya bertambah kosakata ya. Kita baca dulu slogannya, halaman berikutnya. Apa di situ tertulis? Mahada. Ini tidak dihitung ya. Jadi dia terusun dari dua kata. Satu, dua. Jangan hitung ini. Ya. Ma, ini kan pelajaran baru ya. Pelajaran baru maksudnya karena sebelumnya belum ada. Ya. Ya, jadi saya harus beritahu dulu. Saya perkenalkan dulu. Ma ini namanya isim istifham. Ya. Kata tanya. Istifham itu kata tanya, artinya bertanya kalau istifham.
Isim istifham. Kata ada berapa? 3. Isim, fiil, harf. Ma ini apa dia? Huruf. Saya sudah bilang tadi, isim istifham. Kenapa masih jawab huruf? Ya, itu tadi hanya pertanyaan jebakan tadi itu. Padahal mudah jebakannya ya, karena saya sudah bilang isim istifham. Ya. Kalau isim istifham berarti isim sama isim isyarah, kan? Ya, kaidahnya begini kaidahnya. Kata-kata tanya kalau disebut secara keseluruhan ya, semua kata tanya. Nah, itu namanya adatul istifham namanya. Adatul istifham. Panjangnya itu kalau disebut secara keseluruhan. Adatul istifham, kata-kata tanya itu ada dua. Ada yang isim, ada yang huruf. Tidak ada fiil istifham. Yang ada huruf istifham dan isim istifham. Itu dihafal itu kaidahnya baik-baik, ya. Jadi kalau ditanya ini, kata tanya yang ini, fiil atau huruf? Ah, jangan pernah menjawab fiil, itu pasti salah. Ya, karena tidak ada fiil istifham. Ya. Yang ada adalah huruf dan isim. Ya, sisa dihafal. Karena kata-kata tanya itu jumlahnya sedikit. Dihafal yang mana isim, mana huruf. Nah, begitu saja, mudah kan? Ya. Jadi intinya terus belajar. Ya. Ketika diberitahu, paham. Ya. Kalau tidak tahu karena belum belajar itu wajar. Makanya kalau mau tahu, belajar ya. Belajar bahasa Arab. Saya tidak bisa, tidak paham. Kan belum belajar. Sama, ayo mengaji. Pergi belajar mengaji. Saya tidak pintar. Itu makanya disuruh pergi belajar. Ya. Ada tuh istifham. Terbagi dua. Ada isim istifham, ada harf istifham. Pahami lagi, saya kasih kaidah lagi. Yang huruf itu hanya dua saja. Selain itu, kalau kita lewati nanti kan, semakin kita berjauh, ya, akan semakin banyak kita lewati kata-kata tanya. Ya. Dari semua kata tanya yang ada, hanya dua yang huruf. Selain itu, isim. Ya. Apa yang dua itu? Satu, hamzah. Hamzah yang bermakna apakah. Yang kedua, hal. Hal artinya apakah juga dua. Ini hanya ini yang huruf. Aantum asyaddu khalqan. Apakah antum kalian. Itu A-nya itu huruf istifham namanya. Muhammadun mudarrisun, apa artinya? Apakah Muhammad seorang guru? Mubtada, khobar, ini huruf istifham. Ya. Dia hanya pelengkap. Kalau tidak ada ini, hapus. Muhammad mudarris. Bisa terbentuk kalimat? Bisa. Kenapa? Karena ada mubtada khobar. Nah, begitu. Tapi kalau hilangkan Muhammad, apakah Muhammad? Ya. Karena tidak ada satunya, harus dia berpasangan. Kapan ada mubtada harus ada khobar. Nah, begitu. Ya. Jadi apa namanya? Kan dia kata tanya, bukan hamzah, bukan hal. Kalau hamzah dan hal kan huruf, berarti dia apa? Isim istifham. Ya, dia isim istifham. Berarti mahada itu kalimat yang tersusun dari isim dan isim. Yang mana mubtada? Yang mana khobar? Ada. Tunggu dulu, ini ada penjelasan tersendiri nih, ya. Tapi waktu tidak cukup. Biar penasaran dulu toh. Supaya datang lagi kalau mau tahu.
Toh? Jadi kalau mau tahu cepat datang ya. Ya. Jadi yang mau ditahu sudah dua penasaran ini, tahapan ketiga. Nah, itu. Jadi itu sudah tadi Muhammad Mudarris. Hada baitun. Itu sisa tahapan terakhir itu, tak eksekusinya begitu. Kemudian yang kedua mahada, mau ditentukan yang mana mubtada, mana khobar. Ya kalau sekedar saya mau jawab yang mana mubtada, mana khobar, singkat saja sebenarnya ya. Cuma nanti lebih penasaran lagi begitu. Kenapa begitu? Kenapa begitu gitu. Ya, jadi biar saya undur saja ya. Ya. Jadi ditulis di bukunya yang mau dipelajari eh, pekan depan insya Allah yang itu, yang dua tadi itu, supaya kita tidak kemana-mana karena saya biasa lupa karena ada juga pelajaran terus luga saya dengan ikhwa yang lain ya. Baik, ilahuna naktahi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kosakatanya dihafal ya.